Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alif Rizik Satria dengan NIM 241025301. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ulat kantong di Indonesia, pengertian ulat kantong, serta menyerang dan gejala yang ditimbulkan pada tanaman. Ulat kantong merupakan salah satu hama penting pada tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit. Hama ini sudah lama ditemukan di Indonesia dan mulai menjadi perhatian sejak perkembangan perkebunan kelapa sawit semakin luas. Serangan ulat kantong sering menyebabkan kerugian besar karena dapat menurunkan produksi tanaman akibat kerusakan daun yang cukup parah. Beberapa jenis ulat kantong yang sering ditemukan di Indonesia antara lain Metysa plana dan Pteroma pendula. Ulat kantong adalah larva serangga dari famili Sicidae yang memiliki ciri khas berupa kantong yang dibuat dari potongan daun, ranting kecil, dan benang sutra. Kantong tersebut digunakan sebagai tempat berlindung sekaligus melindungi tubuhnya dari musuh alami dan kondisi lingkungan. Ulat ini biasanya hidup menempel pada daun tanaman. Cara ulat kantong menyerang tanaman yaitu dengan memakan jaringan daun. Larva akan mengikis permukaan daun hingga tersisa bagian tulang daunnya saja. Serangan biasanya dimulai dari bagian bawah daun kemudian menyebar ke seluruh tanaman apabila populasinya tinggi. Hama ini aktif terutama pada malam hari dan terus berkembang biak apabila kondisi lingkungan mendukung. Gejala yang ditimbulkan akibat serangan ulat kantong dapat dilihat dari adanya daun yang berlubang, mengering, dan berubah warna menjadi kecoklatan. Pada serangan berat, daun akan tampak gundul karena habis dimakan larva. Akibatnya, proses fotosintesis terganggu sehingga pertumbuhan tanaman menurun dan produksi hasil panen menjadi berkurang. Selain itu, tanaman yang terserang berat menjadi lebih rentan terhadap gangguan hama dan penyakit lainnya. Jadi, ulat kantong merupakan hama yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan kerusakan cukup serius pada tanaman apabila tidak dikendalikan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu ada siklus hidup dan perkembangan dari ulat kantong. Ulat kantong mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola yang terdiri atas 4 stadia, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Lama siklus hidup ulat kantong itu berkisar 80 hingga 113 hari tergantung kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Tahap perkembangannya itu terdiri dari pertama fase telur. Telur diletakkan oleh betina di dalam kantong pelindung. Telur biasanya berwarna krem dan tersusun berkelompok. Fase telur memiliki perlindungan alami yang tinggi terhadap kekeringan dan gangguan lingkungan. Selanjutnya itu ada fase larva, di mana ulat kantong setelah menetas, larva akan segera memakan daun tanaman inang dan membangun kantong dari potongan daun serta serat tanaman tersebut. Kantong ini berfungsi sebagai pelindung dari predator dan kondisi lingkungan. Larva jantan mengalami 5 insta, sedangkan larva betina mengalami 7 instar. Instar ketiga merupakan fase paling aktif memakan daun sehingga menjadi tahap paling perusak bagi tanaman. Selanjutnya itu ada fase pupa, di mana larva berubah menjadi pupa di dalam kantong yang menggantung pada daun tanaman inang. Pada fase ini terjadi pembentukan organ dewasa seperti sayap dan sistem otot. Selanjutnya itu ada fase imago, di mana gengat jantan akan keluar dari kantong dan mampu terbang untuk mencari pasangan. Sedangkan gengat betina tetap berada di dalam kantong, tidak bersayap, dan bentuk tubuhnya menyerupai belatung. Setelah kawin, betina bertelur di dalam kantong dan siklus hidup akan terus berulang kembali.